Yang sudah bergabung di Zoom, selamat datang semuanya, selamat datang juga untuk para pembicara kita hari ini. Oke, nah selain nanti ada sharing session dari para pembicara kita juga ada sesi Q&A ya. Yang pertama ada Profesor Dr. Ari Fahrial Syam, MMB, SPPD, KG, FACP, FACG. Wah, ini luar biasa nih Profesor Ari ya, sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah, Prof. Ari ini sekarang sebagai pendiri Yayasan Gastroenterologi Indonesia dari tahun 2018 sampai sekarang. Kemudian beliau pun menjadi dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Jakarta dari tahun 2017 sampai sekarang. Kemudian beliau pun sebagai tenaga medik di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta dan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta. Dan beliau yang pertama sebagai dokter umum di tahun 1990 ya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian beliau mengambil ilmu penyakit dalam di tahun 2000 sama di FKUI juga. Kemudian Master of Molecular Biology tahun 2001 di Universitas of Queensland, Australia, dan beliau pun sebagai KG di tahun 2005 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan beliau mengambil doktor di tahun 2011 sama di FKUI, kemudian profesor dari tahun 2018 sampai sekarang di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sudah hadir Profesor Dr. Ari Fahrial Syam. Selamat pagi, Prof. Ari. Iya, selamat pagi. Salam. Oke, gimana kabarnya, Prof? Baik, Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, untuk hari ini Prof akan membawakan materi waspada kanker usus penyebab kematian nomor 2 di dunia kanker ya, Prof? Ya. Oke, nah sedikit nih menjelaskan Profesor Ari ini adalah salah satu pendiri Yayasan Gastroenterologi Indonesia ya, Prof? Ya. Oke, nah YGI ini adalah lembaga sosial non-komersial yang didirikan oleh para dokter gastroenterologi untuk mengedukasi masyarakat mengenai saluran cerna. Betul ya, Prof ya? Nah, oke. Kalau dilihat nih, Prof Ari sangat aktif ya dalam edukasi ya, Prof. Kalau saya lihat di IG-nya pun banyak banget nih webinar yang sudah diselenggarakan ya, Prof ya. Biar masyarakat Indonesia tetap sehat ya, Prof? Iya. Iya, oke. Sudah siap, Prof, untuk materinya? Ya, siap. Oke, untuk waktu dan tempat kami persilakan ya, Prof. Ya. Terima kasih, Dr. Irma. Terima kasih panitia yang sudah mengundang saya untuk bicara mengenai topik yang sangat penting menurut saya, yaitu kanker usus besar ya. Jadi ini saya izin share screen. Ya, ini terus terang saja ini adalah salah satu penyakit yang trennya ini makin lama makin meningkat, dan yang menarik adalah bahwa penyakit ini juga sekarang ini makin banyak juga ditemui pada pasien-pasien usia muda. Ini artinya kita harus memberikan perhatian penuh terhadap penyakit ini. Jadi terima kasih, ini pagi-pagi hari Jumat kita membahas sesuatu yang dalam tanda petik sebenarnya menyeramkan, tapi di satu sisi justru kita harus hadapin ini gitu. Yang penting adalah nanti setelah ini tentu kita tahu, oh ini kira-kira kita bagaimana kita bisa terhindar dari penyakit ini. Jadi ini yang selalu penting, yang harus kita ketahui ketika ada informasi, jangan kita menjadi takut, kita menjadi was-was, justru kita bisa mengantisipasi bagaimana kita bisa terhindar dari penyakit ini. Karena kanker usus besar adalah suatu kanker yang boleh kita bilang kanker yang bisa kita cegah. Nah, ini saya sampaikan dari awal. Jadi kanker usus besar adalah kanker yang bisa kita cegah terjadinya. Karena sekali lagi kanker ini ada di dalam tubuh kita karena memang gaya hidup kita yang kurang tepat. Nah, ini poin-poin penting. Saya sebutkan, saya juga punya blog, saya juga punya Instagram, Twitter ya dengan akun @drari. Ya, kita mulai dari data ini bahwa di dalam perjalanannya itu tadi ya jumlah kasus baru, kemudian kematian juga itu terus meningkat. Ini kalau data misalnya di luar sana di Amerika ya. Jadi karena memang ini sering sekali ditemukan di negara-negara Amerika, Australia, New Zealand dan juga beberapa negara Eropa,
Maka boleh dibilang ini awalnya sejatinya ini penyakit ini adalah termasuk Western penyakit yang dihubungkan ya dengan Western lifestyle. Jadi gaya hidup yang ke barat-baratan dalam tanda petik begitu ya, mungkin secara simpelnya seperti itu. Dan yang menjadi menarik juga di sini saya sebutkan bahwa 75% dari penelitian yang dilakukan itu adalah sporadis. Artinya apa? Bahwa faktor lingkungan itu yang paling utama. Jadi tadi itu gaya hidup tadi itu yang faktor utama. Maksudnya apa? Kalau misalnya orang tua kita kena kanker usus besar, kita belum tentu kena kanker usus besar. Tapi kalau gaya hidup kita nggak baik, kita akan lebih cepat dibandingkan orang lain yang tidak punya riwayat keluarga kanker usus besar. Itu hal yang mesti diperhatikan. Oleh karena itu, ketika kita tahu ada anggota keluarga kita yang memang menderita kanker, maka kita harus perhatikan resiko kita itu akan lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak punya turunan ini. Tapi kalau kita cegah, bisa nggak ini walaupun orang tua kita kena? Bisa. Nah, ini yang mesti saya sampaikan dari awal bahwa penyakit ini bisa dicegah walaupun even pasien kita itu, orang tua kita itu kanker usus besar. Jadi kita bisa cegah itu. Yang penting mesti diketahui ya. Itu beberapa data-data tentunya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Tadi ini kalau tadi bisa bicara kematian, tadi disebutkan oleh Dr. Irma itu kematian yang kedua. Kalau bicara soal urutan, itu kanker urutan keempat tersering di Indonesia. Ya, jadi itu yang awalnya pada mame, pada wanita misalnya, kemudian paru, ya. Nah, ini masuk yang keempat. Jadi angka kejadiannya kalau lihat dari Globogan itu 12,4 per 100.000. Jadi kalau 100.000 sekitar 2-13 orang positif. Nah, yang menarik di kita, di satu sisi itu setengah dari pasien-pasien mengalami kematian. Jadi kalau kita lihat dari kekerapan ini, memang kita tidak lebih, Australia lebih parah daripada kita, misalnya kalau lihat dari warna ini. Ya, ini memang negara-negara tadi yang berhubungan tuh. Tapi di satu sisi justru ini kita mesti hati-hati, karena kalau kita lengah, maka kita yang ada di di posisi ini, ya oke lah kita dari 6, 7, 10, 7 itu bisa aja naik terus sampai 10, 7, 17. Ini hal yang mesti diperhatikan oleh kita semua. Ya, nah, kalau kita lihat lagi di faktor umur ini laki-laki perempuan misalnya saya sebutkan di sini bahwa memang laki-laki relatif lebih banyak daripada wanita. Ini kebetulan riset yang dilakukan mengenai profil ya di ini waktu itu di Bali malah cukup tinggi ini. Ya, kemudian juga yang jenisnya paling banyak adalah jenis yang adenosea. Ya, ini hal-hal yang memang harus diperhatikan bagaimana komposisi dari penyakit ini. Ya. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa salah satu penyebab kematian yang terbanyak, dan ini tadi saya berhubungan dengan Western lifestyle. Ya, kurang serat, ya, kemudian tinggi lemak, dan kurang aktivitas atau olahraga. Ini poin-poin pentingnya. Ya, kalau kita lihat lagi di sini, jadi ini tadi sekali lagi bahwa poin pentingnya, semakin dini kita temukan kanker ini pada seseorang, maka itu boleh dibilang 5 years relative survival rate-nya. Jadi artinya untuk survival rate untuk hidupnya 5 tahun ke depan itu lebih dari 90%. Kalau kita temukan lebih di stadium awal. Ya, nah ini jadi kenyataannya ya bahwa kasus-kasus ini kurang dari 40% yang ditemukan dalam kondisi awal. Ya, jadi ini kalau udah ketemu sebenarnya udah besar. Ya, nah ini poin penting yang saya sebutkan tadi. Semakin dini kita temukan, maka 5-year survivornya itu akan lebih baik, lebih bagus ya, bisa 91,4%. Tapi kalau kita terlambat, advance dan kita temukan metastasis pada liver atau paru, maka kemungkinan survival rate-nya itu hanya sekitar 8,5%. Jadi cukup signifikan sekali penyakit ini bisa kita cegah. Semakin early kita temukan, semakin dini kita temukan, maka akan semakin mudah diobati dan survival rate-nya juga akan lebih baik. Nah, saya ingin menunjukkan pada gambar ini, sejatinya ya ketika kita temukan kanker, ini seorang dokter menemukan kanker itu nggak ujuk-ujuk langsung sebesar ini. Pasti ada proses juga polip dulu bentuknya.
baru seperti ini. Jadi tapi tadi sekali lagi jarang ya di Indonesia, apalagi angkanya lebih rendah lagi, itu yang kita temukan pada kondisi yang awal. Umumnya kita late, kasusnya sudah terlambat. Nah, di sini ada faktor-faktor genetik ya yang mempengaruhi proses tersebut. Jadi awalnya ini normal, sudah mulai merah-merah, hiperpolasi, sudah mulai early adenoma, tumor jinak, ada lagi intermediate adenoma, late adenoma, dan cancer. Jadi ini yang saya sampaikan, kalau misalnya kita tidak memperhatikan makan kita, maka proses menuju ke sini akan lebih cepat. Sebaliknya, ketika kita menjaga makan kita, maka proses kesininya akan lebih lambat. Ya, akan bahkan bisa kita stop. Kalau ada polip itu kita stop. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dari data-data yang di RSCM, ya kita bisa lihat di sini ya bahwa untuk indikasi kolonoskopi, ya ternyata memang pasien berdarah itu lebih banyak untuk endoskopi, ya pasien dengan BAB berdarah. Ya, kemudian, nah ini yang tadi ini menarik nih, saya bilang penapisan itu hanya 0,1%. Jadi di kita ini belum umum orang untuk memeriksa itu untuk melihat apakah ada kanker atau tidak. Nah, alhamdulillah ini pada Menteri Kesehatan yang saat ini itu sudah mendeklar bahwa akan dilakukan mass screening, ya screening masyarakat untuk kanker kolorektal. Ini saya termasuk ucapkan terima kasih ya pada Kementerian Kesehatan sekarang yang peduli tadi terhadap penyakit ini. Jadi mudah-mudahan dengan surveillance yang lebih bagus, penapisan yang lebih bagus, maka kasus ini kita akan lebih temukan dalam keadaan yang dini. Ya. Nah ini yang saya bilang tadi, ya bagaimana dengan hasil endoskopi? Ada juga nih 26,9 normal. Hemoroid kita temukan, tapi juga saya sebutkan tadi ada 12,5% pasien-pasien yang diteropong di RSCM itu kita temukan kanker seperti ini. Jadi ini ingin menunjukkan aja kepada Anda bahwa hasil pemeriksaan kolonoskopi yang dilakukan di RSCM dengan jumlah kasus 1.246 kasus, itu 12,5%-nya adalah kasus kanker kolorektal. Jadi ini harus menjadi perhatian kita. Memang dominasi ada pada yang ambeien, tapi ini kanker kita bilang kita bisa temukan juga seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat apa sih gejala utama kanker kolorektal ya. Jadi umumnya nih memang BAB-nya berdarah. Ya ini kalau yang polip nih BAB berdarah. Ini tadi tumor ya nih yang indikasinya BAB susah juga. Di sini juga ada kita temukan tumor, diare kronik juga ada. Jadi ini contoh di mana apa sih keluhan utama ketika pasien itu akan dilakukan pemeriksaan gejala utama kanker kolorektal. Jadi tadi pasien BAB berdarah, susah BAB, bahkan juga kebaliknya diare kronik juga bisa terjadi. Ya. Nah, tadi saya juga sudah menyinggung bahwa ini ada suatu proses molekuler, tapi faktor lingkungan itu mendominasi ya terjadinya ini. Jadi environmental influences ya ketika suatu tumor akhirnya bergerak dan menjadi sesuatu yang ganas ya, multifaktor memang di sini. Nah, pada studi ini bisa kita lihat bahwa pada gambar ini apa sih yang mempercepat itu menjadi lebih ke arah kanker di tinggi lemak ya. Jadi daging merah itu red meat kalau kita banyak konsumsi itu mempercepat proses pembentukan tumor. Dan kurang makan serat. Jadi kombinasi ini udah makan dagingnya banyak, makan seratnya kurang. Ini akan mempercepat ke situ. Nah, sekali lagi ini ingin menunjukkan kepada teman-teman semua bahwa perjalanannya itu tidak ujuk-ujuk tahu-tahu kita temukan sudah menyebar. Itu ada pola panjang ketika kita temukan pasien itu kankernya udah dari paru-paru maupun di liver. Ya butuh waktu, butuh proses yang cukup panjang sebenarnya ya ketika itu menjadi suatu kanker ya. Kita lihat di sini mulai dari small adenoma, jinak, polip, large adenoma sampai terbentuk cancer ya. Oke. Nah, apa sih faktor risikonya tadi? Nah, ini kita lihat lagi apa sih faktor risikonya kenapa seseorang tersebut mengalami kanker usus besar umur di atas 50 tahun. Tadi di awal saya sebutkan pada usia-usia muda pun juga sudah kita temukan. Riwayat radang kronis. Ya kemudian juga tadi nih diet rendah, diet ya tinggi daging merah.
apalagi kalau dipanggang juga, ya, dan kurang serat, obesitas, kegemukan, riwayat polip sebelumnya, riwayat keluarga, kurang bergerak, dan merokok atau minum alkohol. Ini adalah faktor-faktor risiko untuk seseorang kena kanker usus besar. Ya. Nah, ini ada satu hal lagi yang menarik dari ACG, American College of Gastroenterology, yang mention bahwa suatu studi untuk melihat faktor risiko, ya, ada orang-orang yang mengalami kanker usus besar, ya ternyata itu risikonya itu 1,78 kali dibandingkan orang yang untuk terjadinya kanker pada orang-orang yang susah BAB. Jadi orang-orang yang susah BAB itu risiko kankernya 1,78 kali. Orang-orang yang susah BAB risiko untuk terbentuknya polip itu benign neoplasm itu 2,7 kali. Jadi ini nilai yang penting yang kita mesti mengetahui. Kalau kita susah BAB apapun sebabnya, maka Anda in the future itu beresiko untuk terjadinya kanker hampir 2 kali lipat. Dan kalau Anda ini dan untuk terbentuknya tumor itu 2,7 kali lebih besar. Jadi ini catatan yang penting yang kita ketahui. Nah, gambar video ini menunjukkan kenapa kok itu menjelaskan kenapa kok bisa seperti itu, gitu ya. Jadi sejatinya kita bisa lihat di sini usus halus memproses kotoran ini untuk keluar. Jadi sejatinya ini memang kotoran yang harus kita keluarkan. Ya, just in case ini bertahan di usus kita, justru sini akan ada peradangan. Peradangan tadi saya tunjukkan dari awal bahwa peradangan itu ada perjalanannya, pertamanya polip kecil, polip gede, kanker. Nah, itu yang mesti penting Anda ketahui. Jadi kalau ini tadi kita susah beraknya didiemin saja, in the future itu ujungnya kanker. Nah, saya tunjukkan gambarnya tadi, perjalanan penyakitnya. Karena sejatinya ini nih, kalau kita BAB kita lancar, ini keluar dengan normal. Terbentuk. Nah, jadi kan terbentuk seperti itu. Kalau tidak dia tidak lancar keluar, ya saya bilang tadi nempelnya tadi gambarnya juga. Nah, jadi ini poinnya tadi bergerak peristaltik ini tergantung dari aktivitas kita. Ya, jadi tadi nih, jadi usus malas bergerak karena kita kurang bergerak. Kemudian kita kurang, nah ini tadi. Ya, jadi konsumsi serat yang kurang. Ya kan, kemudian juga faktor stres juga seperti demikian, dan minum yang kurang karena sejatinya ini kotoran tersebut keluar pagi hari itu butuh air, butuh kita bergerak dan butuh serat. Ini gampang sekali, artinya kita mestinya mengerti dengan video animasi. Nah ini saya bilang, ini ada satu pasien yang sudah diteropong, sudah persiapan teropong, dietnya juga 1 hari sebelumnya udah cuma lunak saja. Kemudian dikuras ternyata masih nempel. Feses-feses ini contoh pasien yang memang kita bilang mengalami konstipasi kronis. Nah ini nempel-nempel ini, ya orang awam bilang berkerak, ya kita bilang kerak ini orang awam misalnya kita umumnya ini jelasin saya ke pasien, Bu, sudah ada kerak itu ditempel di usus ibu. Nah kemudian kerak ini lama-lama akan bikin luka sampai yang saya jelaskan tadi. Itu ya, ini hal yang kenapa saya menekankan jangan sampai kita susah BAB. Karena susah BAB itu jangan dianggap simple, in the future akan menjadi masalah buat tubuh kita. Ya, nah, saya sampaikan deh, ketika ada pilihan makan gado-gado dengan makan soto, pasti teman-teman akan makan soto. Ketika anak kita kasih pilihan, yuk kita makan gado-gado, dibandingkan misalnya makan fast food, pasti 100 mungkin nggak sampai 100%, 99% mungkin akan memilih itu. Ya, karena kebetulan anak saya mungkin termasuk yang milih makan sayur, karena dari kecil udah saya biasain makan sayur, buah. Jadi kalau makan itu, kalau ke restoran Padang itu piring pucuk ubi atau kita bilang daun singkongnya itu kita bisa pesen 3 atau 4 lauknya, banyak 1 piring doang yang habis. Sayurnya itu bisa itu tadi. Jadi itu tadi saya bilang mungkin hanya 1% anak-anak kita yang lebih senang makan sayur dibandingkan makan dibandingkan kita tadi makan daging misalnya gitu. Ya, ini hal yang kita selalu ingat. Ini problem kita memang. Kenyataannya memang demikian. Ya. Nah buah juga demikian. Kurang udah orang kita ini kurang. Ya penelitian buah 15 tahun yang lalu membuktikan bahwa konsumsi serat Indonesia itu hanya 50% dari yang dianjurkan rata-rata. Ini dalam suatu survei juga. Ini PR kita memang.
Nah, bagaimana sih dokter tadi nih saya lihat ini kanker, resikonya. Bagaimana nih dokter nih menganamnesis dan juga mungkin di sini juga pasien biar tahu apa aja sih gejalanya. Jadi berat badan turun, pucet. Berarti ini karena ada perdarahan yang tersembunyi. Belum tentu dia melihat PS, apalagi sekarang sistem kita lakuin di flash. Ada nggak dari teman-teman yang hadir di sini suka memperhatiin? Ya mudah-mudahan pasti ada. Merhatiin dulu sebelum kita flash. Dan kita nggak ngelihat PSS kita di depan. Kita duduk ngadap ke tembok atau ngadap apa. Kalau udah keluar langsung dipencet. Kita tidak pernah tahu itu PSS kita. Ya mungkin berasa lah kalau mencret sama agak keras kita berasa. Tapi paling tidak ada darah atau tidak darah kita tidak akan tidak bisa melihat kalau kita langsung flash kan. Ini tadi poinnya. Ya, kemudian dokter nanti akan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan feses itu bisa kita periksa darah samar. Nah, jadi darah samar ini yang menunjukkan, oh ini ada perdarahan tersembunyi. Nah, CEA ini adalah tumor marker. Tapi tumor marker ini tidak bisa mendiagnosis. Cuman kalau pasien itu CEA-nya di atas 20, kita bisa bilang kemungkinan ini ada kanker di dalam tubuhnya misalnya. Ya, nilai normal kan kurang dari 5, ya 3, 2 itu kita bilang normal. Nah, disitulah tadi pemeriksaan penting kita lakukan. Kalau tadi ada beberapa video kolonoskopi, teropong ini udah. Dan satu lagi dokter juga akan melakukan pemeriksaan. Kadang-kadang kalau dia berdarah dia akan lihat di dubur apakah memang ada tumor atau tidak ya di dalam pemeriksaan dengan colok duburnya tersebut. Ya, dokter tadi ada perdarahan, kita tanya lagi gangguan defekasi, mungkin ada benjolan misalnya, ya. Nah, kadang-kadang nih saya bilang tadi, pasien ini sibuknya minta ampun, ketika susah BAB dianggap sesuatu yang normal, ketika BAB berdarah ini cuma ambien saja, ketika berat badannya turun, enak dia senang dia makan banyak tapi berat badannya turun misalnya. Jadi ini hal-hal yang kadang-kadang karena kesibukan kita abaikan. Tapi ketahuilah kalau itu ternyata awal dari suatu kanker, kita jadi masalah di kemudian hari. Kenapa kita mengabaikan sesuatu yang sudah ada di dalam tubuh kita. Saya ingin tunjukkan ini kasus beberapa waktu yang lalu, pasien usia 34 tahun. Datang dengan buang air besar berdarah, ini yang kita namanya teropong tadi ini. Hanya sekitar 20-30 cm saya sudah temukan tumor pada usus pasien tersebut. Sekali lagi, ya kita jangan menjadi dokter buat diri sendiri. Ketika Anda punya buang air besar berdarah, jangan Anda bilang, ini cuma ambien, jangan. Pasien saya umur 34 tahun sudah saya temukan tumor. Dan penampakan tumor seperti ini kanker. Dan PA-nya, histopatologi juga menunjukkan ini sudah kanker. Padahal umurnya masih 34 tahun. Ini yang saya tunjukkan kepada teman-teman sekalian yang hadir di sini. Ya. Oke, jadi poin yang penting adalah memang screening tadi. Ya, jadi ada keluhan, kita segera melakukan screening. Keluhan ini apakah berhubungan dengan sesuatu penyakit yang memang perlu dievaluasi lebih lanjut. Untuk pemeriksaan PSS ini tidak umum, artinya saya juga lihat kadang-kadang check up itu tidak melibatkan PSS, dan kadang-kadang pasien suruh ngambil PSS geli. Jangan, ketika ada medical check up, Anda ingat, minta sama laboratorium saya juga periksain PSS-nya. Kalau perlu juga periksa yang namanya darah samar. Apakah ini bisa diminta oleh Pak? Bisa. Ya, sejatinya medical check up itu kan juga bisa atas permintaan sendiri, APS istilahnya itu kalau di laboratorium APS. Ya bisa nih, karena Anda mendengarkan ceramah saya ini, besok Anda periksa PSS, minta saya sekalian periksa untuk darah samarnya. Ya, ini mengenai tekniknya tergantung dari laboratoriumnya ya, apa yang dikeluarkan. Nah, ini saya bilang tadi nih, polip nih. Pasien datang dengan buang air besar berdarah, polip, ya kita angkat polipnya, selesai. Kita sudah memutus rantai polip yang tadinya kecil ini untuk menuju kanker. Saya ingatkan sekali lagi, kanker yang ditemukan oleh dokter di usus besar itu tidak ujuk-ujuk sebesar itu, nggak mungkin. Pasti ada proses peradangan dulu, pasti ada proses polip kecil dulu, pasti ada proses polipnya makin besar, dan terus akhirnya menjadi kanker. Tidak mungkin tahu-tahu ada kanker aja begitu, tidak. Dan ini membutuhkan tahunan untuk sampai ke kanker. Jadi artinya apa? Ketika itu kanker berarti dia sudah menyimpan polip, mungkin hitungan tahunan. Tapi mungkin tidak pernah dirasakan ya, atau tidak ngeh bahwa ada sesuatu sebenarnya dalam tubuh kita. Ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini sudah terlambat. Kalau kita sudah temukan bentuk seperti ini, ya berarti ini suatu perjalanan yang sudah cukup panjang. Ya, ini bisa saya sampaikan di sini. Pasien nyeri perut, umur 58 tahun, kita temukan juga adanya tumor seperti ini. Jadi bisa saja
pasien merasa nyeri perut, kadang-kadang pasien merasa BAB berdarah, ada yang bolak-balik mencret, ada susah BAB gitu misalnya. Nah, ini contohnya juga untuk yang polip, di mana dokter mengerjakan pengangkatan polip tersebut. Ya, ini saya tunjukkan di sini. Nah, ini saya bilang tadi nih. Nah, ini kebetulan beruntung pasien ini pada saat BAB berdarah ditemukan polip seperti ini. Kalau dengan polip seperti ini kita tidak perlu dioperasi nih pasien, cukup dengan dipotong seperti ini aja melalui alat endoskopi. Ya, jadi dipotong polip ini ya seperti ini dengan listrik tentunya elektrosurgery. Ya, kemudian dibakar, lepas, sudah selesai. Berarti kita sudah memutus mata rantai perjalanan si tumor ini, polip ini menjadi suatu kanker. Nah, ini saya bilang tadi dibakar, ya, kemudian sampai lepas tumor tersebut, ya dari sini. Nah, selesai. Kita sudah memutus mata rantai, tumor ini makin besar menjadi kanker. Selesai sudah urusan pasien ini, gitu ya. Oke, ini kalau sudah berlanjut ini, biasanya dokter ketika ini sudah ditemukan ada curiga tumor, PA-nya kanker, kita lakukan pemeriksaan CT scan. Kita risap ototorak. Ternyata misalnya sudah ditemukan penyebaran dari tumor tersebut ke kelenjar getah bening. Berarti kalau getah bening ini stadiumnya 3. Oh, ternyata di ronsen sudah ada tumor menyebar, udah stadium 4 nih pasien. Atau kita lakukan USG atau CT scan, ternyata udah ada tumor di livernya, itu udah stadium 4. Nah, ya, jadi ini hal-hal yang harus diperhatikan untuk arah situ. Jadi perjalanannya tadi nih, kalau masih 0 kecil tadi early cancer ya in situ aja itu selesai, stadium 1. Stadium 0. Stadium 1 ini sudah ada muncul di dalam ya, kemudian yang kedua ini ya sudah mulai makin besar. Stadium 3 sudah ada di kelenjar getah bening sekitar, stadium 4 sudah ada penyebaran di organ baik itu di liver maupun di paru-paru. Nah, ini kami pernah melakukan, kami terlibat dalam studi di multicenter beberapa negara ya, bagaimana sih dokter-dokter di Asia ini untuk approach terhadap kanker sebesar. Nah, ini di Indonesia juga ada 34 dokter di sini. Nah, ingin saya tunjukkan saja, ternyata ya kita juga mempunyai hal yang lebih kurang sama dengan dokter-dokter lain di dalam kita melakukan pemeriksaan. Ya, jadi memang tadi nih pemeriksaan usus besar setiap tahun, ya, kemudian ada yang CT kolonografi ya setiap 5 tahun, ada yang kolonoskopi setiap 10 tahun misalnya. Nah, ini Indonesia nih. Jadi untuk Indonesia ternyata memang nggak terlalu umum nih ya, melakukan ini 50%. Ya, nah, ini untuk pemeriksaan yang kolonoskopi 10 tahun ini lebih kurang kita sama di sekitar 21% misalnya dengan negara ini. Nah, kalau di Jepang itu mereka screening itu menjadi penting. 80% mereka ini melakukan screening ya. Indonesia, Filipina, lebih kurang sama. Ya, Thailand juga dia kalaupun screeningnya dia langsung kolonoskopi. Kita berbagi di sini ya, tapi Jepang ini dengan pemeriksaan PSS tadi. Ini contoh bagaimana metode screening yang diterapkan oleh dokter-dokter tersebut terhadap pasien-pasiennya. Ya, nah, awal mula screening bagaimana? Ya, di Indonesia tentu ada tergantung kasusnya ya, ada yang 60 ya, di Jepang juga demikian, jadi lebih kurang sama. Di Thailand mereka umur 50 tahun sudah mulai screening gitu misalnya. Di Filipina ini umur 40 sudah mulai gitu ya. Ini saya bilang karena kasus kita semakin muda, ada dokter-dokter juga aware dan umur 30 juga udah mulai lakukan screening ya, karena tadi saya bilang usianya lebih muda. Jadi demikian informasi yang saya sampaikan ya. Pertama, kanker usus besar ini adalah kanker yang sporadis. Maksudnya apa? Bahwa penyakit ini memang ada faktor genetik, tapi faktor lingkungan itu 75% berpengaruh untuk proses dari penyakit ini. Kemudian saya ingatkan lagi, tidak mungkin dokter itu pada saat teropong tahu-tahu ada kanker sebesar gitu, maksudnya yang bukan perjalanan dari suatu polip kecil misalnya. Jadi udah pasti ketika kita temukan kanker ini sudah ada tahunan perjalanan dari polip kecil sampai kanker. Bahkan kalau ini sudah sampai ke liver ataupun ke paru-paru. Nah, pemeriksaan tadi ya tentu dilakukan anamnesis, dokter bertanya apa segala macam, dilakukan pemeriksaan fisik tadi, dilihat perabaannya, laboratorium tadi benzidin test atau fecal occult blood test, atau pemeriksaan tumor marker CEA,
Dan dengan kolonoskopi tadi Anda juga bisa lihat bahwa kita bisa secara langsung melihat adanya polip, dan biasanya ada yang langsung diangkat kalau pasiennya udah janji, Pak, Bu, kalau ada polip kita langsung angkat ya. Ada juga bilang, oh Bu, nanti kalau ada sesuatu nanti aja diskusi dulu, bisa seperti itu. Ya. Dan saya sampaikan, semakin dini tumor tadi, polip tadi kita angkat selesai, kita udah memutus mata rantai perjalanan kanker pada pasien itu. Kenapa? Karena kita udah temukan dalam kondisi polip. Ya, semakin dini tumor ini ditemukan, saya sebutkan tadi, kalau dia masih stadium 1 kanker, maka 5-year survival rate-nya, jadi 5 tahun hidupnya itu ke depan itu kans untuk hidupnya 91,91%. Ya tentu ini kita bicara soal ilmiah. Umur wallahu alam, ya kan, itu Allah yang menentukan semua, yang kita nggak bisa. Tapi paling tidak itu tadi sudah bisa bercerita yang namanya prognosis. Ketika si pasien itu ditemukan udah ada metastasis di liver, maka usia bertahan hidupnya dalam 5 tahun ke depan itu hanya sekitar 8%. Saya seperti tunjukkan tadi pada slide tersebut. Jadi sekali lagi, semakin ditemukan, maka semakin baik kita mengobati pasien. Baiklah, demikian hal yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sangat luar biasa ya materinya ini, memberikan kita suatu gambaran ya Prof, gimana caranya kita untuk menjaga kesehatan pencernaan, karena ini sangat-sangat penting gitu ya. Nah tadi nih Prof, ini banyak banget nih pertanyaan yang diajukan ya dari para peserta webinar hari ini. Banyak banget nih Prof, mungkin nanti nggak akan semua dibacain mungkin ya. Oke, nah cuman saya yang penasaran duluan nih Prof. Tadi kan salah satu faktornya adalah dari lingkungan ya Prof ya, termasuk dari pola makan dan pola hidup yang tidak sehat. Nah sekarang kan kita banyak banget nih menjumpai makanan-makanan junk food nih Prof ya. Nah gimana sih caranya Prof kita untuk menghindari si junk food ini? Mungkin Prof juga punya pengalaman nih gimana untuk menghindari si junk food ini Prof. Ya, ya prinsipnya begini ya. Prinsipnya kita ini kan selalu hidup sehat untuk tetap hidup sehat ya. Saya bilang tadi. Jadi bicara soal cara makan itu memang sesuatu yang butuh pembelajaran yang sejak dini. Ini oke lah. Ini saya ngomong dulu. Kalau buat kita yang ini udah terlanjur, udahlah nanti kita ngomong dulu dari kecil. Jadi terus terang saja anak-anak kita sudah mesti dilatih makan sayur buah sejak kecil. Jangan dibiasakan mereka dikit-dikit beli junk food. Jangan sedikit-sedikit mereka suruh makan daging banyak-banyak. Ini saya sebutkan. Ini yang kita mesti pembelajaran dari kecil. Biasakan anak-anak kita itu diperkenalkan dengan sayur buah. Dibiasakan anak-anak kita dibicarakan dengan makan sayur-sayuran. Tapi saya bilang, kita sebagai orang tua, atau ini kita sebagai kakek, nenek, ini kalau cucu kita juga harus makan sayur dan buah. Jangan sampai kita bilang, udah makan sayur buah, kita sendiri nggak makan sayur buah. Itu yang tadi pembelajaran nggak tepat. Nah, jadi itu yang artinya mesti, ya saya terus terang, ini kan tetaplah saya juga berharap keluarga. Saya terus terang saja, kan kalau orang-orang kalau keluar negeri itu pasti bawanya coklat keju. Alhamdulillah ini anak saya nggak suka itu. Jadi kalau kebetulan saya bawa keju aja kangen, akhirnya saya juga sendiri yang makan. Kenapa? Karena dari kecil memang saya nggak ajarin anak-anak saya makan coklat keju. Nah gitu misalnya. Dan dari kecil anak-anak itu udah biasa datang ke toko buah dibandingkan ke tempat fast food. Jadi mereka udah terbiasa itu. Kalau nggak ada buah di kulkas sudah ribut dia. Nah itu tadi tuh. Dan kita juga makan buah sama-sama mereka gitu. Nah itu dia tadi saya rasa itu yang contohnya bagaimana kita. Apakah saya masih makan junk food? Adalah sekali-sekali ya kan, kangen-kangen kan perlu. Tapi ketika kita makan junk food jangan lupa sayurnya juga dibanyakin. Saya terus terang surprise mungkin sekitar 20 tahun yang lalu masuk ke dalam suatu restoran di Bangkok junk food, ada daging, ada ayamnya, ada nasinya sedikit, tapi dia kayak nggak pesen di potongan-potongan sayur ada di situ, ada potongan-potongan ketimun di situ. Saya nggak pesan itu, tapi itu disediain itu di dalam piring kita. Jadi paling tidak 20 tahun yang lalu Thailand sudah ngajarin di Bangkok itu kebetulan udah ngajarin suruh makan itu. Kalau kita coba tanya, kalau kita nggak mintain
sebenarnya kalau kita mau jujur itu pecel lele, mohon maaf itu tuh nggak jadi yang baik. Pasti pecel lele pasti ditambahin sayuran. Kita nggak minta aja dikasih. Cuman tapi kalau kita datang ke salah satu fast food kita nggak ada. Saya itu ke fast food yang brand name ya waktu itu di Bangkok, mungkin negara yang mewajibkan mereka harus ngasih ketimun dan sayur-sayuran di situ. Gitu. Jadi itu seperti itu kira-kira. Oke, jadi intinya pembiasaan dari mulai kecil sama contoh mungkin ya, Prof Betul, ya, jadi dari orang betul. tuanya Jangan juga kita ngomong, ya. jangan kita cuma ngomong doang gitu. Oke, terus kalau kita mungkin keluar makan di luar ya, kita harus imbangi dengan sayuran Ya, juga atau buah-buahan. Kita bawa sendiri atau seperti jadi apa ya? terus terang saja, Di-balance ya. misalnya anak mantu saya kalau dia bawa oleh-oleh, dia bawanya asinan ke rumah atau Asinan. beliin rujak ke saya gitu, karena itu pasti udah tahu Oke, bapaknya udah itu, tahu ya. mertuanya Oke. itu senang sayur buah gitu, senang Betul. asinan gitu misalnya. Betul. Jadi sangat penting sekali ya, Prof. Kita membiasakan dari kecil kita makanan-makanan yang seimbang, terutama sayur dan buahnya harus terpenuhi ya, Prof ya. Ya. Oke, nah ini ada pertanyaan dari peserta webinar, saya bacakan ya, Prof. Prof, apakah kanker usus ini dapat diderita oleh anak-anak? Ini dari Ibu Iin Setiani dari Jakarta nih. Gimana, Ya, Prof? terus terang saja, saya belum pernah ketemu di anak-anak. Paling muda pasien saya itu umur 22 tahun. 22 tahun. 22 tahun. Ya, kalau yang anak-anak belum. Ya, mudah-mudahan janganlah. Karena ini termasuk bukan kanker, misalnya mohon maaf, kalau kanker leukemia itu kan memang pada anak itu secara genetik ini kuat. Nah, ini kebetulan memang kanker usus besar genetiknya itu tidak sampai artinya dia dibentuk dari muda. Tapi 22 tahun sudah bisa terjadi. Ya, itu gaya hidup tadi. Ya, mungkin dari bayi udah dikasih, saya nggak tahu, mungkin udah mohon maaf ya, dibeliin ayam itu kali dari kecil, saya walau alamnya. Jadi belum pernah ada kasus ya, Dok, untuk di sejauh yang saya ketemu, saya 22 tahun paling muda pasien saya. Tapi memang bisa terjadi ya kalau memang kita pola hidupnya tidak benar ya, nanti di usia masih muda 22 tahun bisa terkena juga gitu ya, karena penyakit ini bukan penyakit yang langsung tiba-tiba hadir gitu ya, Prof. Betul, itu yang saya bilang tadi, kan pasti ada polip dulu, nggak langsung. Betul, jadi bertahap ya penyakit ini pun. Oke, selanjutnya kita, Dok, apakah makanan dan minuman menjadi penyebab utama? Tadi sudah dijelaskan sudah ya, jelas, itu faktor ya, makanan. Faktor makanan sama ini ya, gaya hidup ya, kurang gerak pun tadi juga bisa bergerak, ya. Betul. Ya, benar, Prof. Kurang minum juga bisa. Kurang minum, kurang serat ya. Oke, ini dari Apsari Ernawati dari Jember. Apakah benar kalau kanker usus karena faktor keturunan? Tadi sudah dijawab 25% ya, Prof ya. Sekitar 25% itu dari keturunan. Dan apakah tips mendetoks sistem pencernaan agar lebih sehat dan terhindar dari penyakit berbahaya? Adakah tips mendetoks nih, Prof? Ya, ini saya terus terang saja, ini kan jadi siasat nih orang, wah detok gitu ya. Intinya sih bukan detok lah, sayur buah aja setiap hari udah selesai. Karena detok kan misalnya Anda di detok nih, oke lah nih namanya detok, besok-besok makan daging lagi itu sebulan 2 bulan udah berkerak lagi usus Anda gitu. Detok itu ya sepanjang hari, bagaimana ya makan sayur buah. Betul. Jadi yang penting BAB lancar ya, Dok. Jadi nggak ada gejala-gejala tadi nih. Gejala-gejala yang memang susah BAB ataupun diare itu justru kita mesti waspada ya. Seperti itu. Oke, satu pertanyaan lagi. Apakah kanker usus dapat berdampak pada kerusakan organ lainnya? Lalu bagaimana cara efektif mencegah terjadinya kanker usus jika di dalam keluarga memiliki riwayat penyakit tersebut sehingga lebih rentan terkena juga. Dan jika terlanjur terkena kanker bisa sembuh total tidak, Prof? Ya, jadi yang saya sebutkan tadi pertama bisa dia kalau sudah menyebar yang kita bilang stadium 4 menyebar ke liver, menyebar ke paru-paru. Kemudian juga dia juga bisa menyumbat usus kita, karena pasien saya waktu itu nggak bisa berak, nggak bisa kentut, tahu-tahu ada sumbatan karena tumor atau kanker ini. Tuh. Nah, kemudian apakah kita bisa cegah ya tadi ya, walaupun keturunan, karena saya bilang tadi 25% tadi ya, Dokter Irma tadi juga menyebut ya, bahwa 75% ini faktor lingkungan. Jadi artinya apa? Walaupun orang tua kita kena kanker, tapi kayak hidup kita sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan ya buah-buahan, mengurangi lemak-lemak, khususnya daging merah,
kemudian olahraga yang teratur, minum cukup, mudah-mudahan kita mencegah. Apakah bisa disembuhkan? Nah, saya bilang tadi, pada stadium 1 itu pasien tersebut bisa bertahan selama 5 tahun lebih dari 90%. Saya punya pasien mungkin udah sekitar 15 tahun, kanker stadium 2, waktu itu ketemu, sekarang masih sehat, ibu-ibu masih gagah. Ya, dia masih sekali-sekali kontrol, masih sehat. Jadi artinya bisa itu. Kalau polip, lebih lagi. Pada saat kita ketemunya polipnya diangkat, udah memutuskan mata rantai. Ya, dia tidak pernah. Tapi kalau gaya hidupnya nggak bagus lagi, ya bisa berpolip Bisa lagi. jadi ya, Ya. oke. Intinya juga jangan lupa screening awal ya Prof ya. Ya, betul. Apalagi tadi kalau ada gejala-gejala nih kayak BAB berdarah, BAB susah, diare kronik, itu harus Ya. segera screening ya Intinya Prof jangan ya. menjadi pasien untuk diri sendiri. Jadi kalau ada Oke. sesuatu masalah kesehatan, udah jangan tanya kiri kanan, jangan buka Google, Mbah Google tanya-tanya ke dokter. Oke. Dokter udah. Datang ke rumah sakit atau Ya, ke dokter rumah sakit, ya, Prof obat. ya. Oke, untuk dilakukan screening awal. Nah, karena waktunya juga sudah habis nih, Prof. Ya. Nih, padahal kita banyak banget nih pertanyaan yang ingin kita lontarkan sama Profesor. Tapi nanti jangan khawatir untuk pertanyaan yang memang sudah para peserta chat di Zoom nanti akan dibantu jawab oleh beberapa panitia yang lainnya ya. Terima kasih banyak nih Profesor Ari. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk waktu dan ilmunya sangat-sangat bermanfaat untuk kita. Mudah-mudahan kita juga terus sehat ya Prof ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.